kita lanjut ke analisis tangga, ya, struktur tangga. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya ya persyaratan dari dimensi anak tangga, dimensi tangga lah ya, desain tangga secara eh, umum ya. Persyaratan-persyaratannya sudah kita bahas. Misalnya eh, antara tinggi dan lebar dari anak tangga gitu, kemiringannya semua sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita coba menghitung strukturnya ya. Ini juga sebenarnya model pendekatan ya. Bagaimana kita berusaha memodelkan struktur itu agar lebih aktual. Artinya dia bagaimana upaya kita menghitung atau menganalisis dari struktur tangga itu agar sesuai dengan kenyataan. Nah, gitu maksudnya ya. Karena perilaku dari struktur tangga ini ya beragam gitu ya. Termasuk juga kemarin kita sudah bahas sistem struktur pada tangga ya. Misalnya di mana penempatan eh, titik strukturnya atau titik penyangganya di mana gitu ya. Kalau kemarin itu sudah kita bahas atau kita buat beberapa option gitu ya. Tangga ketika contohnya kita gunakan misalnya tangga U gitu ya. Tangga U. Kemudian sistem yang kita desain gitu ya. Kita desain itu dengan ada tiga permodelan gitu ya, atau sistem strukturnya gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di tangga U seperti ini ya, karena ini contoh kita kemarin kita bahas ya, ada tangga anak U, kemudian bagaimana kita menempatkan titik, misalnya titik tumpuannya ya, sebagai penumpu atau sebagai pendukung dari tangga tersebut ya. Kemarin kita tawarkan atau kita coba buat gitu ya, ada tiga model A, B, C misalnya ya. Dan perlu kita pahami ya, kalau kita sebagai misalnya perencananya ya, ini tidak baku gitu ya. Boleh-boleh aja kita berkreasi misalnya ya. Yang penting kita bisa memastikan bahwa struktur yang kita desain itu aman gitu ya. Mungkin banyak lagi pilihan-pilihan sebenarnya. Ini hanya coba sebagai contoh gitu ya, sistem struktur tangga ya. Bisa juga malah ada tambahan misalnya di sini gitu ya. Di bagian tengah ini kita tidak ada tumpuan, langsung dipikul oleh si bagian bawah dan sebagian bagian atas. Dan ini persis melayang total lah gitu, bergantung gitu ya intinya, atau eh, cantilever misalnya ya. Boleh ya. Yang penting kita bisa memastikan bahwa struktur tersebut aman dan tidak patah misalnya atau tidak terjadi retakan gitu ya. Ini hanya eh, tawaran saja atau permodelan yang bisa digunakan ya dari struktur tangga ya. Misalnya di sini ya, ini ada ada empat tumpuan, satu, dua, bagian sini ya, tiga dan empat misalnya ini. Kalau kita lihat denahnya ya, yang titik awal ini atau bawah ini itu adalah pondasinya di sini ya. Kemudian masukin naik ke atas ke bordes. Nah, di bordes ini ada di sini balok misalnya ya, ini balok. Kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi di sini ada balok ya. Kemudian di sini juga ada balok di bordes, balok anak bordes lah, anak anak tangga. Kemudian di sini bagian atas yang ini tampak samping gitu ya, dipasang juga tumpuannya. Makanya di sini kreasi kita lah gitu kan. Yang nama juga kalau kita bahas kembali di awal gitu ya, bahwa jurusan teknik sipil itu sebenarnya sesuatu seni gitu ya. Orang seni sebenarnya bagaimana dia meramu gitu ya. Eh, Merekayasa tanda kutip sini bukan rekayasa negatif ya, seperti rekayasa di bidang politik misalnya. Oh, ini ahli rekayasa misalnya seperti itu ya.
Tetapi di sini kita betul-betul bagaimana kita merekayasa agar pola gaya itu kita alihkan kemana gitu ya. Ibarat sebuah air misalnya kan kita mendesain parit misalnya dan sumber airnya di batas gunungan misalnya kan bagaimana kita mengalirkan pola lekukan airnya galian yang kita akan buat supaya tidak meluber ke sana kemari misalnya seperti itu. Nah, itu gaya itu juga bisa kita gunakan seperti itu ya. Kita salurkan kemana arah gayanya, pemikulnya kemana. Nah, itu sesuatu hal yang seni dan tidak baku gitu ya. Yang baku itu adalah rumus-rumusnya ya. Rumus misalnya menghitung, kemudian geser, kemudian eh, lentur, tarik, ya, seperti itu ya. Itu rumus-rumus. Tapi kalau untuk pola-pola strukturnya, kemana kita alihkan misalnya strukturnya, ya itu kreasi kita masing-masing gitu ya. Nah, iso. Oke. Nah, ini ada tawaran tiga permodelan atau tiga tipe lah gitu ya. Atau bahkan misalnya lebih ada lagi kalau kita misalnya menggunakan model seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di bagian terputus-terputus lagi ya. Jaringan sepertinya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini yang tumpuan itu kita buat di bordes misalnya. Ya. Yang menjadi pertanyaan, sebagaimana pertanyaan si Pak eh, Firdiansah sebelumnya kemarin kalau nggak salah itu ya. Bagaimana model tumpuannya kalau ini misalnya balok ini ditaruh kemana itu. Nah, disinilah kita mungkin bisa nanti membuat eh, kolom-kolom sebagai penyalur balok ini kemana nanti lanjutannya ya. Dan yang pasti kita harus menganalisis ya semua struktur yang berkaitan dengan tangga tersebut, baik itu kolomnya misalnya kita buat kolom-kolom anak atau kolom-kolom tambahan gitu ya, atau balok-balok yang kita sembunyikan pada dinding misalnya, yang pasti semuanya diperkirakan atau dianalisis semuanya aman gitu ya. Jadi tidak ada baku eh, model tangga harus seperti ini enggak gitu ya. Yang penting bagaimana kita memahami perilaku gaya nanti bekerja seperti apa, di tumpuan misalnya seperti apa gitu ya, kemana arah gaya ya. Karena gaya itu ibarat eh, air sebenarnya, prinsip air gitu ya. Kalau air itu berprinsip dia mengalir ke paling terendah misalnya ya. Sedangkan gaya itu dia akan nanti mengalir terlebih dahulu yang ke terdekat gitu ya. Tumpuan kalau misalnya tumpuan yang terdekat ke gaya tersebut. Nah, pastinya dia terdistribusi ke arah itu ininya, larinya gaya gitu ya. Sehingga eh, ibarat kita pukulan yang kena itu ya paling yang terdekat pukulan kita gitu ya. Tapi kalau jaraknya terjauh dari kita mungkin tidak akan terlalu berdampak. Misalnya kalau kita layangkan pukulan misalnya ya, pastinya yang kena itu adalah bagian yang terdekat dari gaya tersebut ya. Nah, mungkin untuk sebagai contoh perhitungan tangganya gitu ya, perhitungan analisis kebutuhan tulangan tangganya mungkin dari ketiga model ini kita bisa ambil sistem strukturnya misalnya seperti Pak C ini gitu ya. C ini karena memang pada umumnya banyak kan model seperti yang C ini ya, termasuk misalnya kayak di kampus kita di Muhammadiyah gitu ya. Ada tangga untuk bangunan A misalnya kan, ada di tangga di tengah itu. Jadi model tangganya U seperti ini gitu ya. Kemudian ada tumpuannya itu di bagian ini balok di sini balok anak gitu ya. Kemudian ini balok bukan balok ya, bagian bawah
lantai dasar di tanah gitu ya. Kemudian ini bagian lantai berikutnya di atas ya. Nah, nah ini bagaimana balok anak ini ditumpuk mana? Nah, di sini ada namanya kolom ya. Kolom 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 induk lah ya, kolom struktur ya. Nah, kalau kita perhatikan nanti potongan dari eh, tangganya ya seperti ini ya. Nah, ini ya. Di sini bagian ini ya ini tadi ya. Nah, ini nggak kelihatan ya apa. Nah, jadi ini bagian yang ini sini dan ini adalah ini dan ini adalah bagian atas. Jadi kita coba menganalisis suatu struktur tangga dengan permodelan tumpuannya seperti ini ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke ya, ini kemarin juga sudah kita hitung eh, kebutuhan, bukan kebutuhan ya, dimensi jumlah tangganya, kemudian kemiringannya kemarin sudah kita bahas di slide ini juga gitu ya. Sehingga kita coba membuat pemodelan kayak gini ya. Jadi di sini eh, kita buat tangganya ya, apa anak baloknya di sini anak balok anak lah ya, anak balok untuk tangga bordes ya di sini. Nah, untuk menghitung ini ya, menghitung struktur ini dari kalau kita lihat denahnya gitu ya. Nah, ini kita kembali lagi ya, ketika kita menganalisis suatu struktur ya, apalagi kita menggunakan aplikasi misalnya dan perhitungan manual juga, bagaimana kita mengupayakan permodelan struktur tersebut itu pendekatan gitu maksudnya ya. Bagaimana strukturnya yang lebih mendekati lah gitu ya. Misalnya kita buat nah contoh tangga seperti ini ya, di mana ada balok anak misalnya di sini ya, balok bordesnya ya. Kemudian di sini di lantai satu misalnya ini, di sini ada tumpuannya ya. Nah, untuk menganalisis struktur seperti ini ya, maka bisa kita ambil satu sisi gitu ya, satu sisi. Kalau kita perhatikan misalnya denahnya ini ya, kita ambil misalnya sampelnya atau contoh perhitungan strukturnya kita potong di sini gitu ya. Nah, kita potong setengah dan inilah yang kita tinjau misalnya yang bagian area ini ya. Nah, ini sebenarnya pendekatan. Kalaupun kenyataan di dalam struktur kenyataan itu ya memang eh, lebih dekat modelnya ya seperti ini ya. Walaupun kita tidak tahu ya bagaimana perilaku bekerjanya gaya di dalam tubuh tangga itu sendiri ya pastinya ya nggak ada yang tahu gitu ya walaupun manusia sebenarnya kecuali kita pasang di situ tuh misalnya strain gauge gitu atau alat penguji gaya mungkin kita tahu ya kita buat titik-titik misalnya di sini tapi kalau secara real gitu ya kita tidak tahu bagaimana beban yang aslinya gitu ya atau secara ini ya secara tepat maksudnya ya nah disinilah kita mencoba memodelkan gitu ya agar lebih aktual semakin eh, pintar atau semakin lihai kita membuat permodelan itu ya agar sesuai dengan struktur aktual kenyataan di lapangan yang akan kita bangun misalnya, maka analisis kita akan semakin lebih tepat atau lebih aman lah gitu bahasanya ya. Sehingga ini kita coba em, permodelan pendekatan gitu ya sebenarnya ya. Nah, kita ambil tinjau dari sini ya. Karena tinjau satu apa ini sudah bisa mewakili sebelah kiri lah gitu intinya karena ini sistemnya sama kiri dan kanan tapi untuk mempermudah kita ambil yang gunakan yang di sebelah sini misalnya ya kalaupun nanti nggak yakin nanti tulangan di bagian ini ya hitung lagi ya sebelah kirinya bisa gitu ya tapi rasanya kalau sudah kita ambil satu sisi dari lengan tangga ini maka ini juga nanti perlakuan atau jumlah tulangan yang ada di sini ya kurang lebih sama di sini juga ya. Nah, karena misalnya seperti ini ya, yang kita tinjau untuk hitungan gayanya ya kita ambil separuh aja ya, sehingga nanti struktur gaya kita, nah seperti ini ya, ini aja. Pak, kalau kita ambil dari yang sebelahnya Pak, boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Nanti strukturnya yang kita tinjau,
ya seperti ini ya. Nah, ini strukturnya seperti itu ya. Nah, kalau yang bagian bawahnya yang tadi ya ini ya. Sehingga ini yang kita modelkan nanti kalau kita misalnya di aplikasi gitu ya, atau di hitungan manual, maka hitungan mekanika tekniknya ya strukturnya seperti ini ya. Untuk menghitung momennya misalnya dan kemudian untuk menghitung apa? Menghitung lintang atau gesernya ya nanti struktur kita modelkan seperti ini ya. Oke, untuk menghitung strukturnya atau kebutuhan tulangan untuk dimensi tangga ini ya, maka kita coba menghitungnya ya. Pertama kita lihat dulu ini hasil perhitungan kemarin ya, sesuai dengan slide pembahasan kita. Misalnya ini kita coba menghitung lah, menghitung kebutuhan tulangannya ya. Nah, ini kemarin lebar tangga 120 cm ya. Kemudian lebar bordesnya ini sudah ya. Intinya kita ambil separuh ya. Jadi totalnya lebar tangganya 120 cm atau 1,2 cm ya. Nah, kemudian kita coba di perhitungan Excel ya. Ini yang sudah diprogram lah sebenarnya, sudah ada aplikasinya gitu ya. Dan ini juga kembali saya sampaikan ini hanya permodelan gitu ya, permodelan yang kita anggap lebih sesuai di lapangan gitu ya. Kalaupun ada lagi nanti yang memodelkan lain daripada seperti ini ya silahkan ya. Yang penting eh, dia bisa memahami bagaimana perilaku gaya dan nanti hasil strukturnya ataupun hasil yang didesain itu bisa aman, tidak terjadi kegagalan struktur yang dalam hal ini misalnya ada retak atau patah misalnya seperti itu, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke, kita ambil yang bagian ini bahan bawahnya untuk mewakili anak tangga ini, tangga struktur tangga ini ya. Jadi ini kita ambil di sini ya. Nah, kemudian kita coba modelkan ke perhitungan strukturnya, misalnya ini ya, ini ya, atau dibalik gini ya, biar lebih sesuai misalnya ya. Nah, sekarang kita ambil separuh sebagai perwakilan. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah kita buat permodelannya ya, misalnya model seperti ini, maka tahap pertama adalah kita menghitung beban ya. Beban-beban yang bekerja di sini itu datangnya dari mana aja gitu ya. Ini juga sama seperti tugas besar yang sudah saya kirimkan kemarin ya, untuk menganalisis dari sebuah balok girder lah ya, baja misalnya ya. Maka yang pertama sekali yang kita hitung itu adalah pembebanannya tentunya gitu ya. Kemudian kita mengklasifikasikan atau menghitung beban sesuai dengan jenis bebannya ya. Ada beban mati, kemudian ada beban hidup ya. Nah, kalau beban mati itu terdiri dari mana aja misalnya ya. Berarti beban mati itu ya kalau di tangga ini yaitu ada eh, dari beban platnya sendiri, kemudian eh, apalagi, nah di tangga ini biasanya kan dipasang keramik, ya. Kemudian dipasang keramik, pastinya untuk memasang keramik ada namanya spesi gitu ya, mortarnya ya. Ya biasanya ketebalannya antara 2 sampai 5 cm misalnya gitu ya. Tapi yang paling umum ya sekitar 2 cm lah, 2 3 cm gitu ya. Nah, itulah beban dari tambahan. Kemudian dari berat keramik ya. Makanya di sini juga kita harus memahami ya, semakin jeli kita apa namanya menganalisis beban-beban atau gaya-gaya yang terjadi pada struktur kita ya, maka akan semakin aman analisis kita ya. Yang berbahaya itu ya adalah ketika kita lupa misalnya atau luput menganalisis beban yang terjadi pada struktur kita. Nah, di aktual di lapangan itu terpasang misalnya ya.
maka itu akan menjadi relatif berbahaya. Syukur-syukur memang aman, tapi dikhawatirkannya nanti itu ketika kita luput di dalam menginventarisir gitu ya beban-beban apa aja yang bekerja pada struktur kita, nah itu yang berbahaya ya. Tertinggal bebannya misalnya, maka akan mengurangi bebannya yang tadinya besar menjadi kecil sedikit gitu ya. Padahal kenyataannya besar. Nah, ini kan berbahaya ya. Yang tadinya kita desain untuk memikul beban yang tiga-tiga tadi, ternyata ada beban tambahan yang lain ya. Maka itu yang bisa mengakibatkan kegagalan struktur ya. Artinya apa di sini? Artinya semakin jeli kita menginventarisir, maka semakin amanlah hitungan struktur kita ya. Jangan juga ditambah-tambah gitu ya. Wah, biar aman kita tambah-tambah aja gitu kan. Ini gitu. Ya, kena juga nanti pasalnya. Pasal apa? Pasal markup misalnya kan. Nah, keliru lagi, salah lagi itu. Yang penting yang benar itu adalah apa-apa yang bekerja di situ, ya itulah yang dihitung ya. Oke, kita masuk di sini adalah eh, perhitungan beban ya. Nah, untuk perhitungan beban di tangga ini itu ada dua jenis ya. Yaitu jenis pertama adalah di bagian anak tangga dan di bagian bordes ya di sini ya. Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena di bagian di sini ada namanya anak tangga ya. Kemudian di bagian sini kan nggak ada anak tangga, ketebalannya sesuai dengan ketebalan plat tangganya ya. Maka itu dipisahkan ya. Dipisahkan ya. Nah, sekarang di sini kita misalnya kita bagi di sini ya. Beban yang bekerja pada struktur anak tangga misalnya di sini ya. Nah, ini adalah nilai Q ya. Q A misalnya ya. Q A di sini ya. Nah, nilainya adalah ini ya. Ya. Maka nilai di sini. Nah, dari mana itu? Nah, pertama dari berat sendiri plat. Nah, kita rencanakan platnya ada tebalnya 12 cm ya. Maka di sini 0,12 ya. Kemudian di sini adalah berat jenis dari beton ya, beton bertulang yaitu 2.400 kilogram per meter. Nah, di sini ya, kilogram per meter. Kemudian nilai satu ini apa? Satu ini kita tinjau per meter ya. Jadi nilainya adalah sebesar 2,66. Nah, itu kalau kita masukin nanti beban eh, per meter ya. Kalau kita tinjau misalnya tadi lebarnya tadi ada anak tangganya tadi kan ini kan. Tangganya tadi kan gini ya. Nah, kalau kita tinjau dari ini kan tadi totalnya lebarnya adalah 120 ya 120 cm misalnya. Ini yang kalau kita tinjau nanti 1 meter boleh ya dikalikan. Tapi kalau misalnya kita tinjau langsung full berarti di sini nanti kita gunakan adalah sebesar 1,2 ya langsung di sini. Jadi berat satu lengan tangga ini yaitu sebesar ini ya 346 35,6 kilogram. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Nah, ini untuk berat anak tangga. Ini seperti tadi ya, kian di anak tangga. Nah, dari segi perencanaan kita ini kita asumsikan ya, bukan asumsi, kita rencanakan gitu ya. Tinggi optritnya kemarin 17 dan lebar antretnya atau bagian yang rata ya atau antret yang ini adalah optret ya. Ini A, ini S ya. Ini optret, ini antret ya. Nah, ini adalah S-nya adalah 17 ya. Maka beban anak tangga ini ya kita bagi separuh aja ya, anggapnya separuh gitu ya. Kan ini kan gini. Nah, ya. Beratnya tangga ini kita asumsikan lah atau kita pendekatan juga ini namanya ya. Berarti ini lebarnya adalah kalau kita jadikan beban merata semua ya, agar dia separuh di sini beban merata maka ini kita buat separuh ya. Kembali ini kembali lagi nih ya logika kita berpikir gitu ya. Maka semakin tepat kita membuat model seperti ini, perhitungan beban gayanya di semua struktur ya, tidak hanya di struktur tangga, misalnya di struktur balok, di struktur kolom, fondasi dan sebagainya. Semakin kita memodelkan atau menganalisis bebannya sesuai dengan aktual, maka semakin aman ya. Nah, ini karena ini kemarin 17 ya. Berarti kalau kita separuh ini biar nanti rata ini, berarti tinggal kita pindah nanti separuh sini ya. Sisanya kita pindah ke sini ya. Menjadi 17 dibagi 2 ya.
17 dibagi 2. Jadi ibaratnya kita coba penyederhanaan gitu ya. Nah, ini tangga, kemudian ini anaknya ya. Nah, beban yang 12 tadi itu yang bagian ini tuh platnya ya, platnya. Yang ini 0,12 ini adalah platnya ya. Ketebalannya di sini. Nah, ini adalah 12. Nah, sekarang yang beban yang anak tangga yang kecil-kecil ini ya. Nah, kita sebagian misalnya kita anggap kita biar merata gitu ya. Karena ini beban merata ya. Maka padahal ini beban segitiga ini kan. Nah, untuk pendekatan aja ya, penyederhanaan, maka ini kita buat beban merata. Jadi di sini nanti separuh gitu ya. Nah, sisa ujungnya kita pindahin ke sini mengisi. Jadi saling mengisi lah ya. Ini nih sehingga nanti menghasilkan sebuah beban merata seperti ini. Di mana nanti tebalnya kita asumsikan yang 17 bagi 2 gitu ya. Maka berat inilah yang kita hitung ya. Nah, di sini ya. Nah, ini 0,5 atau setengah ya. Setengah dari 17 itulah tebal dari anak tangga ini. Kalau kita sederhanakan yang tadinya segitiga menjadi persegi panjang ya. Maka di sini 0,85. Kemudian ini berat jenis daripada betonnya ya. Ini lebar dari tangganya sehingga dapat beban mati ya dari anak tangga ini 244 ini. Kemudian ini dari spesi ya. Nah, direncanakan spesinya untuk memasang keramik itu 0,02 meter atau 2 senti ya. Nah, ini adalah berat jenis mortal ya atau adukan ya. Dia 2,1 ton atau 2.100 kilogram per meter ya. Itu untuk ketebal apa untuk berat jenisnya ya. Sini adalah lebarnya 0,02 dikali lebarnya 1,3. Jadi totalnya adalah 50,4. Jadi sepanjang 1 meter dari sini ya. Nah, untuk berat spesinya yaitu 50 ya. Kalau dari berat anak tangganya ya 244 ini ya 345 ya. Kalau ini anak tangganya segini ya. Kemudian dari keramik ya ini. Keramik ini kita asumsikan 15 kilogram per meter. Nah, sebenarnya ini juga tergantung dari jenis keramik yang kita pasang ya. Karena masing-masing keramik itu berbeda berat jenisnya. Ada yang contohnya 15 atau 17. Nanti tinggal dicari brosur dari keramik yang kita pasang. Misalnya kita menggunakan merek Essenza misalnya. Maka cari brosur merek Essenza apa Essenza yang bisa nanti ada terdapat informasi berkaitan dengan berat jenisnya per meter berapa. Nah, itu yang kita pasang. Nah, contohnya di sini adalah sebesar 15 ya. Maka di sini nanti totalnya adalah sebesar 655,8 ton. Itu di bagian ini ya, di bagian yang tangganya ya, yang miringnya ya. Sebenarnya ini di dalam ini sederhana sih per ininya ya. Kayak di sini ya. Nah, ini. Jadi di sini adalah QA-nya sebesar 655 karena di sini terdapat anak tangga. Kenapa Pak berbeda di bordes dan di anak tangga? Ya karena apa? Karena di bordes itu tidak ada anak tangga ya. Sehingga di sini langsung totalnya di sini yaitu dihapus anak tangganya ya. Trapnya itu loh bahasanya trapnya ya. Makanya di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada anak tangga. Sehingga beban kide, beban kide ya, beban mati ya, dead untuk di bagian bordes ya ini nilai 345 dan ini adalah 655 ya. Nah, kemudian kita menghitung dari beban hidup. Nah, sebenarnya beban hidup ini kita sudah diatur di dalam SNI ya. Kita tidak bisa sembarangan menentukan beban hidup. Apalagi nanti misalnya untuk di ruangan bangunan tertentu ya, yang diperuntukkan untuk sekolah misalnya itu berbeda dengan untuk rumah tinggal gitu ya. Atau ruang bioskop misalnya, ruang
apa, ruang-ruang pertemuan lah gitu, misal auditorium ya. Maka itu kan berbeda dengan berat jenis rumah tinggal ya. Maka di sini juga kembali lagi ketelitian kita di dalam menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada struktur kita itu harus sudah clear kita ininya ya. Pemahamannya jadi tidak ada lagi yang tertinggal ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tertinggal satu aja bebannya dihitung ya pastinya kan bisa berdampak ya. Misalnya kayak anak tangga ini tadi. Ini anak tangga ini cuma cukup relatif tinggi bebannya ya. Nah ini 244. Karena kalau kita luput misalnya tidak masukkan di sini maka bisa dikhawatirkan nanti keruntuhan daripada struktur kita gitu ya. Oke, di sini sudah dapat beban mati dan beban hidup ya. Kemudian kita menghitung kombinasi pembebanan ya. Dari beban hidup itu dikalikan 1,2 atau 20% nambah ya. Sedangkan beban hidup itu 1,6 ya. Artinya apa? 60% nambah bebannya. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan ya. Ya bukan karena berarti misalnya bebannya ada yang kurus, ada yang gemuk gitu enggak ya, tetapi persyaratan itu menyebutkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita menghitung beban terfaktor Pak, bisa dirubah nggak Pak 1,2 KD dan 1,6 L ini? Ya nggak bisa ya, karena ini sudah ketetapan ataupun sudah ditentukan di dalam SNI ya. Ketika kita ingin merencanakan suatu struktur yang aman, makanya prosedur-prosedur seperti ini, kode-kode yang dipahami berkaitan dengan tugas-tugas kita itu harus kita paham ininya ya, mekanismenya atau clear pemahaman kita. Nah, kemudian kita masukkan nilainya ya, 1,2 D. Sini sudah dirumus ini ya. Kemudian 1,6 untuk beban hidup untuk pembantu misalnya tadi ya. Jadi ya si pembantunya ceritanya tidak mau keluar ke rumah atau keluar ruangan lain gitu ya. Nah, makanya nanti orang yang memasak misalnya. Sehingga di sini yang masak itu tadi ya si eh, beban hidupnya lah gitu. Nah, di sini kita kalikan 1,2 beban mati ya. Kemudian 1,6 beban hidup ya. Ini di bagian kembali lagi nih ya, beban ultimate di bagian anak tangga ya. Nah, sini adalah di anak tangga ya. Jadi berbeda nanti ini tangganya ya. Kita cek lagi sini. Hidupnya itu Pak, kenapa 300? Ya, yang mana? Nah, ini anak tangga yang mana coba? Untuk beban hidupnya Ini. Pak, satu dikalikan 250 dikalikan satu ke Ah, 300 oke. Pak. Iya, mestinya ini keliru ya di sini ya. Dia tidak terprogram ini ya, ini ya. Mestinya di sini tidak 300 tapi 1, ya 1 dikali 250. Nah, ini dapat dari mana beban hidup 250 ya? Ya ini tadi sesuai dengan fungsi bangunan. Misal ini tadi bangunan untuk kantor lah misalnya ya. Tapi cek lagi ya, untuk tangga itu rasanya itu dia 300 ya, bukan ini ya, bukan 250. 250 itu adalah di ruangan ya. Tapi silakan cek lagi nanti peraturan pembebanannya yang terbaru. Ya, itu biasanya untuk tangga itu 300 ya, 300 kilogram per meter ya, bujur sangkar, beban untuk tangga ya. Kenapa bisa beban tangga berbeda dengan ruangan ya? Mungkin aksesnya ya, akses itu kan bisa jadi eh, penuh ya. Apalagi misalnya ruang-ruang eh, publik misalnya, kalau kita perhatikan misalnya ada di ruangan gedung DPR lah misalnya, pas mereka keluar itu umumnya tangga itu bisa penuh gitu karena arus penggunaan dari apa dari penghuni bangunan itu bisa terpenuhi di sana ya, bisa full. Bahkan mereka kadang foto-foto di tangga misalnya ya, full ininya manusianya. Artinya apa? Artinya berbeda antara bangunan apa beban di dalam ruangan dan di tangga. Ya. Artinya kenapa ditetapkan oleh para ahli di segitu di dalam SNI kita, yaitu sudah proses penelitian sebenarnya, ya, sudah proses kajian ya.
seberapa besar beban umumnya di tangga. Sebenarnya itu ilmu statistik sebenarnya, probabilitas gitu ya. Termasuk juga di ruangan 250 itu gitu ya. Kenapa muncul beban hidup 250 gitu ya untuk bangunan sekolah misalnya. Nah, itu bukan berarti dibuat-buat ditentukan dengan tanpa ada kajian ya. Di situ sudah mendalam kajiannya para ahli sehingga beban untuk bangunan untuk sekolah 250 misalnya gitu. Itu sudah dikaji mereka dari berbagai formula ya. Misalnya ada susunan meja, kemudian jumlah manusianya gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga banyak pertanyaan sih sebenarnya. Tapi kembali lagi itu sudah melalui hasil analisis ya. Kalau kita perhatikan misalnya kalau di ruang sekolah ya, di ruang belajar misalnya ya, itu kan ini, ya, anggaplah seperti ini. Sebenarnya ini di bagian depan ini kan ini hanya meja guru. Nah, sebenarnya gitu ya, hanya satu guru. Tapi di sini bisa banyak susunan apa namanya, susunan kursi meja misalnya siswa gitu ya. Padahal di sini kan aksesnya kosong. Tetapi di dalam analisis kita ya ini semua ratanya 250 per meter, ini 250 beban hidup gitu ya. Artinya apa? Mereka menentukan 250 ini sebenarnya sudah penuh dengan kajian gitu apa sudah eh, kajian statistik probabilitas lah ya untuk menghasilkan nilai 250 ini gitu ya. Yang penting sebagai kita sebagai perencana tentunya ya harus mengikuti aturan itu. Kenapa kita harus mengikuti aturan-aturan kode-kode yang ada di SNI misalnya? Itu tadi untuk pertama menjamin keamanan desain struktur kita gitu ya. Dan kemudian menjamin kitanya sendiri gitu ya. Ketika misalnya terjadi kegagalan struktur, pastinya nanti akan investigasi tuh gitu ya. Bagaimana dengan perencanaannya sudah sesuai dengan aturan nggak gitu ya. Makanya di sini nanti para ahli yang menginvestigasi terjadinya kegagalan struktur apa kegagalan bangunan pasti yang pertama sekali itu dicek itu di data perencanaannya gitu ya. Apakah peraturan-peraturan ataupun standar-standar yang sudah ditetapkan di eh, SN itu sudah mengacu nggak si konsultannya atau si perencananya gitu ya. Contohnya misalnya bebannya, kemudian analisis-analisis lainnya lah, analisis lentur apa segala macam. Semuanya ada aturan-aturan di dalam SNI. Nah, itulah pakem kita gitu. Itulah rel kita di dalam merencanakan. Jadi tidak hayalan-hayalan kita, bukan kreasi-kreasi kita, tanda kutip di sini ya, tetapi penentuan-penentuan kode-kode yang ada di dalam SN itu kita harus mengacu. Supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi kegagalan struktur kita aman gitu ya. Karena prosesnya panjang tentunya ketika terjadi kegagalan suatu bangunan misalnya ya. Itu dicek dulu ya pertama sekali di perencanaannya. Kalau nanti semua perencanaan terpenuhi maka masuk ke tahapan berikutnya misalnya di tahap pelaksanaan ya. Prosedural metode pelaksanaan sudah sesuai nggak misalnya ya. Eh, Pembongkaran backcasting misalnya itu ada aturan di dalam SNI bangunan ya. Berapa hari mestinya bisa dibuka minimal berapa misalnya kemudian mutu rencananya tercapai nggak yang tadinya di perencanaan misalnya FC 20 MPa dicek cek lagi tes hammer misalnya hammer test misalnya gitu ya. Banyak ya sekarang ininya ya pengujian-pengujiannya misalnya. Nah, pasti dari kedua itu yang ada yang keliru misalnya kalau tidak di perencanaannya berarti di metode pelaksanaannya ya. Atau mungkin sudah terjadi bangunannya bisa jadi fungsi bangunan itu tidak sesuai perencanaan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Maka kita tidak boleh mudah-mudah merubah fungsi daripada bangunan yang tadinya didesain ruko misalnya ternyata digunakan menjadi rumah ibadah misalnya atau bahkan ruangan walet misalnya. Ini kan desain awal itu pembebanan yang tadinya direncanakan tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, ini kan bisa jadi terjadi kegagalan struktur ya. Oke ya, tadi ya pertanyaan tadi itu ya ini kenapa 300 gitu ya. Ini apa format ininya belum ter ininya ya. Nah, ini 300 ini adalah untuk beban hidup untuk tangga ya. Silahkan nanti dicek lagi lah ya. Ini penting sekali kita pemahaman kita ya untuk bangunan fungsi-fungsi bangunan itu berbeda ya. Ada untuk misalnya kita merencanakan
bangunan untuk aula misalnya ya, atau auditorium ya, atau ya macam-macam nanti semuanya ada. Bahkan misalnya kalau bangunannya parkirannya di dalam bangunan masuk di lantai berapa misalnya, itu semuanya harus ada kajiannya dan standarnya sudah ditetapkan di dalam peraturan pembebanan Indonesia ya. Oke, ini untuk di bagian anak tangga ya ini ya. Kemudian adalah satu lagi tadi di bordes ini ya. Kita copy aja lagi di sini ya. Nah, di sini adalah di bagian bordes ya. Nah, di sini gaya yang kita gunakan beban matinya beban yang ada di bordes. Nah, di sini ya totalnya. Oke ya. Jadi berbeda ya. Ini adalah beban mana ini? Ini adalah di bagian bordes ya. 300. Nah, ini 1,2 ya, beda. 1,2 terus 1,2 ya. Oke ya, ini yang di bordes. Jadi beban ultimate-nya ya, key ultimate-nya ini masih belum menghitung momennya ya, belum menghitung momen dan belum menghitung lintang atau geser ya. Jadi beban inilah yang menghasilkan nanti momen pada struktur, kemudian menghasilkan gaya geser namanya. Jadi kalau ini ibaratnya itu masih mentahannya ya, masih beban awal. Nah, beban inilah yang nanti akan melahirkan sebuah momen pada struktur tangga tersebut. Gitu ya. Yang itu yang lagi nanti kita cari ya, yang di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti struktur kita ya, struktur yang di sini ya, kita buat ke sini misalnya ya, yang perlu nanti kita hitung ya, yang momennya berapa, lintangnya berapa ya. Nah, nah di sini adalah nilai Q tangganya tadi ya. Beban Q-nya adalah sebesar nah ini 12,67 Q-nya ya per meter. Nah, ini per meter panjang ya. QA anak tangga. Kemudian sini adalah Q B atau QB bordes ya sebesar 5,13 ya. Tapi kok jauh sekali bedanya ya? Biasa coba kita cek lagi dulu lah. Nah, ini bukan Q di sini ya, Q bentar ya. Ini ya. Kemudian ini nilai yang ini. Nah, beban hidupnya nggak ada di sini ya. Ini beban hidupnya nih. Eh, bentar. Ini keyboardes. Oke, di sini. Ini yang di sini ya. Nah, ya. Nah, dia 9,73 di sini 12, ini sudah ini agak mulai inilah sudah eh, logis perbedaannya tadi enggak ya. Maka dari sini kembali lagi kita mengecek aplikasi gitu ya. Mesti kita harus tahu trennya gitu ya. Sebenarnya kan hanya perbedaan. Kenapa tadi bisa kita mengkoreksi ini ya? Karena kita tahu perbedaan antara bordes dan anak tangga gitu ya. Itu kan nggak terlalu jauh beda hanya beda di anak tangga, tapi nilainya di sini kok bisa jauh selisihnya. Ini
trik-trik kita untuk mengevaluasi kebenaran daripada aplikasi. Misalnya ini aplikasi Excel kan yang sudah dibuat orang misalnya ya, yang kita copy, tapi eh, kita curiga di mananya yang tidak pas. Nah, itu kita cari. Jadi sehingga kita tahu ya cara mengontrol dari aplikasi itu seperti itu ya. Karena apa? Salah kita entry, maka salah nanti hasilnya. Sampah yang kita entry di aplikasi, maka hasilnya juga akan sampah, tidak benar gitu. Termasuk misalnya aplikasi SAP, ETAPS, dan lain sebagainya. Maka kita harus koreksi gitu ya. Apalagi kita misalnya sebagai pemula gitu yang memulai mengoperasikan aplikasinya. Kita nggak tahu kadang yang mana yang benar sudah tepat nggak gitu. Nah, caranya ya dengan cara-cara seperti ini kita mengecek tanpa hitung-hitungan gitu ya. Hanya sekedar melihat outputnya ini kok bisa nggak eh, jauh sekali hasilnya. Curiga artinya di situ. Oh, pasti ada yang keliru di sini. Nah, gitu cara-cara kita untuk mengecek apakah aplikasi yang kita gunakan itu outputnya sudah benar atau tidak gitu ya. Mestinya kita bisa menilai dari awal, oh ini eh, mestinya tidak jauh berbeda atau bahkan hasilnya harus sama gitu ya. Karena apa? Bangunannya simetris misalnya gitu ya. Logika-logika seperti itu yang kita bisa gunakan untuk menghitung aplikasi gitu ya. Nah, itu sekedar tambahan aja ya. Nah, ini sebenarnya kalau hitungan manual ya, nah, karena modelnya seperti ini mestinya ada metode khusus menghitungnya ya. Karena ini jepit-jepit ya, permodelan kita jepit-jepit bisa menggunakan metode Takabea, kemudian bisa menggunakan metode stiffness, banyak metode mekanika teknik sebenarnya. Kalau ini jepit-jepit ya, tapi kalau kita buat memodelkannya nanti misalnya sederhana di sini ini sendi ya, pendekatan ya, ini roll misalnya, baru kita bisa menghitungnya dengan metode statis tertentu gitu ya. Tetapi kalau kita misalkan modelkan bangunan ini, struktur ini dengan struktur sederhana, pasti hasilnya nggak jauh berbeda. Karena apa? Aktualnya ini jepit memang kan, bukan sendi di sini. Termasuk di sini juga di dalam eh, tumpuan di sini ini jepit ya, karena dia menyatu dengan balok. Tidak tidak apa namanya, tidak akan terjadi pergeseran ini. Kalau ini kan kita asumsikan modelkan tumpuannya di sini roll, mestinya kan bisa bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Tetapi karena ini menyatu dengan monolit dengan balok ya pastinya tidak bergerak, ini kaku ya, sehingga ini tidak tepat gitu ya. Kita memodelkannya itu dengan model roll sini ya, sehingga nanti ada namanya metode Takabia stiffness gitu ya. Nah, nah, terus lantas gimana manualnya? Mungkin kita bisa ini tetap apa, penggunaan dari jepit-jepit gitu ya, jepit-jepit, sehingga nanti kita menggunakan pendekatan ya. Ini kembali lagi ya, ini pendekatan untuk eh, menghitung momennya itu menggunakan rumus primer lah gitu ya. Tapi juga sudah berbeda karena ini berbeda juga nilainya ya. Ya harus menggunakan metode Takabea gitu ya. Atau stiffness atau matrik, banyak ya metode sebenarnya. Ya kembali lagi nanti kita mengkaji ulang di semester 2 ya. Tapi untuk perhitungan ini ya, perhitungan ini mungkin kita biar lebih cepat. Kalau saya itu lebih familiar dengan aplikasi ya. Jadi saya lebih cepat lah menggunakan aplikasi gitu ya. Dalam hal ini SAP lah. Tapi ini kita hanya untuk menghitung step-step langkah-langkah dari analisis suatu struktur tangga ya. Sebenarnya nggak mutlak kita harus bisa menggunakan aplikasi ya. Manual juga boleh. Tapi itu tadi kita harus menguasai ilmu atau metode stiffness, takabea, matrik ya. Ya harus kita pahami itu kalau pengen menghitung manualnya ya. Tapi kalau saran saya di zaman sekarang ini ya, zaman serba teknologi yang mau tidak mau kita harus menguasai aplikasinya ya. Oke, ini coba kita modelkan di struktur sub ya. Hanya untuk mencari momennya aja ya. Nah, di sini tangganya itu adalah sebesar, tingginya adalah sebesar 2 berapa ini? 2,5 di sini ya. Kemudian lebarnya di sini ya ini tadi ya. Kita hapus aja nih biar nggak kelihatan lah.
Nah, nanti strukturnya di sini ini sebesar 0,852. Nah, ini 100. Ya, ini 100, ini totalnya berapa ini? Cek lagi dulu lah. Ya, kita modelkan di aplikasi SAP ya untuk mencari momen dan gesernya. 800 berapa ini ya? 352 kalau nggak salah ya. 352 ya. Sini nggak ada datanya ya. Di sini 100, berarti sisanya di sini 252 dan tingginya adalah 2,5 ya. Karena separuh ya, separuh bangunan. Bukan ya. 310 bagi 2 berarti 1,55. Nah, oke ya. Sekarang kita buka di SAP ya. Ini untuk mempercepat aja ya. Karena manual ya pastinya lama perhitungannya ya. Ya coba menghitung SAP ya untuk mencari mengetahui momennya ya. Oke, kita buka aplikasi SAP ya. Kemudian kita ganti satuannya. Satuannya tadi kilogram meter ya. Nah, ini kilogram meter. Kemudian kita buat permodelannya ya. Permodelannya lebarnya tadi 200 352 kali ini 100 ya. 1 meter ya. Kita buat baru ya. Ini kita buat coba sini. Kemudian eh, dua X dan Z ya. Kita buat arah X dan Z. Nah ini ya. Kemudian kita buat modelnya tadi ya. Grid. Satuan sudah. Nah ini di sini 0. Kemudian di sini arah X ya. Kemudian di sini tadi 352. Berarti di sini 252. Kemudian di sini adalah 352. Kemudian untuk arah Z-nya, kalau kita bekerja pada Z, ya, di sini 0, kemudian di sini 1,55. Nah, ini udah ketemu permodelan kita, ya. Oh, keliru ini. Sepertinya ada yang nggak pas ininya. Nah, ini, ya. Titik di sini. Nah, tangga kita, oh, ini ya. Kemudian kita pasang di sini. Nah, kemudian kita buat tumpuan ya. Jenis tumpuan di sini jepit-jepit ya. Kalau sendi roll nggak sesuai aktualnya, ya, nggak sesuai di lapangan karena di sini jepit ya. Karena di sini memang tumpuan ditanam di tanah ya. Sedangkan di sini ditanam di bagian balok ya. Sehingga kita tidak bisa memodelkan ini tumpuan di sini tumpuan sendi ya. Nggak bisa kita modelkan di lapangan ya. Sehingga nanti hasilnya akan berbeda ya. Sehingga kita buat jepit-jepit ya. Ini juga jepit ya, karena dia terjepit di bagian anak tangga, balok tangga ya. Struktur kita modelnya seperti ini. Kemudian kita masukkan bebannya tadi ya, beban yang kita hitung di bagian tangga ya. Nih, untuk di tangga bebannya adalah per meter di sini tadi. Nah, ini ya. 12,667 ya. Sini oh satuannya apa tadi ya? Dihitung di Excel tadi. Nah, kilonewton ini ya. Kilonewton meter. Maka kita pindahin aja ke Newton milimeter. Ini mudahnya aplikasi kita bisa langsung mengotak-atik satuan ya.
Jadi aplikasi langsung mengkonversi ya, kilonewton per meter. Di sini 12, koma berapa tadi ya? Biru lagi. 12,67 ya. Beban merata 12,67 kilonewton, 12,67 kilonewton ya. Kita anggap beban mati aja ya. Nah, gini. Kemudian di sini adalah di anak tangga di bordes 9,773 ya, 973. 973. Oke, nah inilah beban yang terjadi pada struktur tangga kita, gitu ya. Kemudian kita akan running ini ya, untuk mendapatkan momen dan gaya geser atau share-nya ya. Tapi terlebih dahulu kita matikan dulu, kita setting dulu aplikasi supaya tidak lagi menghitung struktur berat sendirinya ini ya. Karena apa? Kita tadi sudah menghitung eh, berat dari plat lantai, plat tangganya ya, anak tangganya. Jadi kalau kita setting nanti aplikasi tanpa kita setting ini nanti khawatirnya double bebannya ya, sehingga kita matikan supaya aplikasi tidak menghitung berat sendiri struktur ini ya. Caranya di sini ya. Nah, di sini beban mati nol kan ya. Kita modify. Oke, sudah dapat strukturnya. Kemudian kita save dulu untuk running ya. Kalau running kita harus disimpan dulu ya. Nah, ini saya sampaikan ini supaya prosesnya gitu ya, bukan di belajar di aplikasinya. Mungkin kalau belajar aplikasi mungkin di lain waktu ya, di kelas sendiri lah sebenarnya. Tidak bisa kita buat di kelas di sini karena akan memerlukan waktu yang cukup panjang sebenarnya ya. Oke, baja, kemudian latihan SAP ya. Nah, di sini adalah anak tangga, analisis tangga. Nah, udah tersimpan, kemudian kita running ya. Nah, dari struktur tangganya seperti ini. Kita cek momennya ya. Momen ya. Nah, ini yang terjadi momennya ya, pada struktur tangga ya. Nilainya kita tampilkan nilainya. Nah, ini adalah momen maksimum di bagian lapangan dan ini momen maksimum di bagian tumpuan ya. Kita cek di bagian tumpuan mana yang paling besar. Nah, di sini ya, momen max. Nah, di sini sebesar 11, paling besar ya, 66. Di tumpuan di sini nilainya sebesar 7,6. Pak, yang mana kita ambil Pak nanti di tumpuan desain tumpuan di sini? Ya kita ambil yang gunakan desain di sini yang paling maksimum ya. Jadi analisis tulangan di sini nanti ini kita terapkan di sini berarti kategori aman ya. Kenapa kita gunakan yang paling maksimum di sini? Dimanapun nanti di struktur ini dia akan aman gitu ya. Maka di sini juga sama ya. Ini 7 berarti kita gunakan di sini analisis kita di 11,67 ini ya. Kembali lagi kita ke Excel tadi ya, aplikasi Excel tadi. Jadi kita hanya membantu aplikasi tadi untuk menghitung momen sama gesernya ya. Sebenarnya di aplikasi sudah langsung dapat juga eh, kebutuhan tulangannya sebenarnya ya. Tapi ini hanya dalam bentuk pembelajaran kita aja ya. Kalau sebenarnya kalau di aplikasi itu bisa langsung bentuk outputnya langsung, tidak lagi perlu perlu tahapan hitung apa enggak gitu ya. Ini hanya sekedar pembelajaran bagi kita bagaimana sebuah proses perhitungan kebutuhan tulangan itu perhitungan manual gitu ya. Dan di sub itu ya atau di aplikasi itu yang ditanamkan di dalam proses analisisnya itu ya rumus-rumus manual ini sebenarnya ya. Formula-formula analisis tulangan itu yang ditanamkan di aplikasi itu oleh si pengembang ya rumus-rumus yang manual yang kita hitung seperti ini gitu ya. Oke ya, kita sekarang masuk dapat di sini momen tadi lihat ini ya. Nah, di sini kita buat hasil perhitungan SAP misalnya ya.
hasil perhitungan dari aplikasi SAP 2000. Nah, jadi ya itulah pentingnya kita menguasai aplikasi sekarang ini karena kita eh, eranya teknologi ya mau tidak mau kita memang harus update juga ya. Nah, ini momen maksimum di lapangan ya. Ini kilonewton meter. Kita cek lagi tadi 11, tumpuan itu ya 11,67. Kalau di lapangannya tadi sebesar, nah ini ya, bagian lapangannya ini bagian lapangan ya, momen ya. Nah, kita cek aja di sini nanti. Nah, di sini posisinya di sini ya. Nah, di sini ya, ini ada titik ini ya, ini titik terlihat di situ. Nah, ini. Nah, pas di sini. Nah, inilah nilainya sebesar 5,17. Nah, ya, kilonewton ya, 5,17. Nah, sebenarnya ya proses analisis tangga ya sebelah tangga maupun balok maupun plat lantai ya seperti ini ya prosesnya ya hitung beban dulu kemudian sudah dapat bebannya kemudian dikombinasikan ya kemudian dimasukkan ke dalam suatu permodelan struktur kemudian dianalisis dapat momen kemudian dapat gaya geser ya. Nah, dari situ kita masuk ke perhitungan kebutuhan tulangannya gitu ya. 5,17 kilonewton ya. Nah, sekarang kita menganalisis di bagian tulangan di bagian lapangan ini ya. Nah, ini data-datanya ya. FC-nya berapa? Ini kita rencanakan. Rencana kita menggunakan mutu beton yang berapa ya. Kalau di lapangan biasanya K gitu ya. K300, K3, K350, K250 gitu. Tapi kalau dalam analisis hitung-hitungan satuannya adalah FC ya. Maka nanti bisa kita konversi ya. Kalau K300 misalnya nilainya FC-nya berapa? Itu tinggal dibagi 0, dikalikan 0,083 ya. Itu mengkonversi dari eh, mutu beton K ke FC ya atau ke MPa ya FC. Kalau K itu kan kilogram per meter per sentimeter kuadrat ya. Tapi kalau untuk MPa dia Newton per milimeter. Satuannya sudah berbeda ya. Kemudian ini mutu tulangannya ini apa eh, apa namanya? eh, reduksi ya, koefisien reduksi dari untuk lentur 0,8. Ini sudah kita bahas juga di beton satu ya dan di baja satu sudah. Kemudian ini beta satu ini juga sudah kita bahas ya. Kalau nilai MPa FC-nya di bawah 30 MPa, ini kita gunakan 0,85. Tapi kalau di atas 30 nanti ada rumusnya tersendiri. Silahkan nanti dipelajari slide ini ya, eh, perhitungan balok beton di semester kemarin ada masih ada saya kirimkan sudah kita bahas kok itu ya. Jadi ini nanti kalau dia di atas 30 MPa tidak bisa kita gunakan 0,85 tapi dia sekitar 0,81 gitu ya sampai 0,85 nilainya ya. Tapi karena di bawah FC-nya di bawah 30 ya ya di sini. Kemudian ini ketebalan plat ini ketebalan dari plat tangganya yaitu 120 tadi ya. Kemudian ini selimut beton ya. Selimut beton ini ya mudah-mudahan bisa dipahami juga ya. Ini plat tangga misalnya ya. Tadi. Kemudian kita penempatan tulangan tadi di sini ya. Nah, jadi dari tinggi dari ke H ke as tulangan yang kita tempatkan di sini. Ini nanti D ya. Ini adalah DS ya. Ini D aksenya ini adalah selimut beton. Kita asumsikan, bukan kita asumsikan, kita, ya gimana? Ada diskusi, diperlu diskusikan. Nah, ini misalnya 25 atau 20 mili lah atau 2 senti ya. Kemudian DS-nya sisanya di sini ya. H dikurang DS ya. Itulah D-nya ya. Kemudian lebar plat tangga yaitu 1.200 ya. Karena kita tinjau langsung semuanya, bisa juga kita tinjau satu ya. Tapi ini berhubung kita tinjau keseluruhan ya.
Nah, ini dapatnya momen nominal dari eh, untuk lapangan ya. Kita cek di sini. Nah, di sini ya, momen lapangan ya. Ini yang kita dapatkan dari sub ini, intinya dari sub ini ya. Dan seterusnya ya, momennya kita hitung nilai M-nya ya, udah dapat momen ya, inilah apa namanya, tidak ada beda analisis dari balok kemudian plat lantai ya, sama prosedurnya ya. Nah, di sini kita dapat ini sudah terprogram langsung ini ya. MU per koefisien lenturnya ya, 0,8 tadi ya. Nah, ini sudah terprogram di sini semua. Dapat ini. Kemudian nilai M-nya ya. Ini sudah dapat. Kemudian nilai row balance-nya ini sudah juga ya, yaitu 0,85 kali FC. Ini sudah ada ya. Ini juga ya sama persis lah seperti perhitungan balok dan plat lantai ya. Karena ini adalah tangga ini sama dengan lentur ya, gaya lentur ya. Plat lantai itu sebuah struktur lentur, balok juga struktur lentur, tangga juga sama ya. Yang berbeda itu ya kolom ya, dia aksial gitu ya, atau tekan ya dari atas ke bawah ya. Sehingga rumus-rumusnya juga kita tidak bisa menggunakan rumus-rumus ini ya, karena ini adalah lentur ya. Kemudian kita hitung rho maksimumnya ya. Rho maksimum di sini ada rumusnya 0,87 kali rho balance-nya. Kemudian rho minimum ya. Nilainya adalah 0,00583. Ya. Nanti ini batasannya antara rho minimum dan rho maksimum ya. Maka kita hitung rho perlunya ya. Jika nanti nilainya, ya, kembali lagi ya, ini mereview kembali ya. Jika nanti rho-nya ini lebih kecil nilainya dibanding rho minimum, maka yang kita gunakan adalah rho minimum. Pak, kenapa kita menggunakan rho minimum, Pak? Ini tadi supaya struktur kita itu menjamin masih berprinsip ductile ya. Apa itu ductile ya? Mungkin sudah saya sampaikan juga, ductile itu adalah kemampuan si struktur untuk bertahan ketika beban eh, tercapainya beban maksimumnya melebihi beban maksimum, dia tidak langsung tiba-tiba runtuh gitu ya, tapi dia memiliki kemampuan bertahan ya. Karena apa kita perlukan itu? Karena kita di Indonesia itu eh, berada pada lingkungan atau zona rawan gempa ya, sehingga ketika gempa terjadi bangunan tidak langsung runtuh total ya, tetapi dia masih mampu bertahan ya dalam waktu tertentu, sehingga waktu yang si bangunan itu hancur total, si penghuni masih memiliki waktu untuk keluar dari bangunan tersebut. Jadi mindsetnya penyelamatan jiwa gitu ya. Jadi berbeda ketika apa getas ya, getas itu langsung sekali goyang langsung ambruk. Nah, itu berbahaya sistemnya seperti itu ya. Karena apa? Ya pasti akan memakan banyak korban jiwa gitu ya. Kalau kita manusia, penyakit getas itu namanya kayak jantung ya, tidak ada ciri-ciri apa-apa, tiba-tiba langsung mati, langsung runtuh. Nah, ini tidak dianjurkan seperti itu. Tetapi kita dianjurkan struktur bangun kita ya kayak bersifat ya penyakit apalah ya, misalnya kayak jenis penyakit kanker, tanda kutip ini ya. Kanker itu nggak tiba-tiba mati, tapi ya dia ada rentang waktunya, misalnya sebulan, 2 bulan gitu kan. Masih ada kemampuan si individunya bertahan ya sampai dia kritis misalnya. Nah, bangunan itu kita desain seperti itu, jadi tidak langsung ambruk gitu ya. Karena apa ya, itu berbahaya. Contoh kasus misalnya kayak beberapa tahun yang lalu gempa di Turki itu kan terkenal sekali tuh ya, banyak memakan korban jiwa ya. Itu banyak para kontraktor maupun konsultan itu masuk penjara. Nah, di penjara mereka karena apa? Desain-desainnya itu tidak mengacu standar di sana gitu ya. Sehingga banyak bangunan itu didesain runtuh gitu ya, banyak memakan korban. Nah, kita di Indonesia juga memiliki prinsip yang seperti itu. Nah, untuk menjamin struktur kita tetap bersifat ductile, nah ini salah satunya di sini ya, faktor salah satunya ini tadi, raw minimum itu harus harus eh, tidak kurang dari raw minimum. Nah, ini nilainya ya. Nah, ini untuk menjamin struktur kita, salah satu faktor ya. Sebenarnya juga detail-detail di lapangan juga, bagaimana misalnya penyambungan tulangannya, kemudian posisi penyambungan di mana, itu semuanya sudah diatur ya. Jadi nggak sembarangan. Misalnya ini antara eh,
lantai satu misalnya ini ya, lantai satu, kemudian lantai dua, ini lantai dua misalnya, ya kan? Kemudian pemasangan tulangan kolom. Nah, kadang kita kan untuk menyambung kolom ini tulangan-tulang kita sampai di sini aja gitu ya. Nah, kadang disambungnya tukang-tukang itu nyambungnya di sini gitu ya. Kemudian dimasukkan lagi tulang lain karena apa? Biar enak di sini masangnya di sini gitu ya. Nah, prinsip seperti ini tidak tidak sesuai gitu ya. Mestinya di mana ya? Mestinya sambungannya di sini misalnya di tengah-tengah ya. Nah, ini prinsip-prinsip gempa juga ini untuk menahan gaya gempa ya sambungan jangan sekali-sekali di sini karena di sini adalah momen geser paling maksimum gitu ya. Nilainya nanti kayak gini ya. Kalau kita perhatikan nanti di sub itu ya, grafik dari geser itu seperti ini ya. Atau nah, gini ya. Jadi ini momen maksimumnya sedangkan di sini titik nol ya. Gaya titik nolnya di sini sehingga sambungan kita di sini nolnya gitu ya. Sambungan tulangannya. Begitu juga misalnya ketika kita mengecor plat lantai ya. Nah, misalnya gini ya, plat lantai. Ketika kita dalam pengecoran misalnya ya karena sesuatu hal ya sudah malam larut malam sekali atau hujan misalnya diharus kita berhenti ngecor misalnya gitu ya. Maka tidak sembarangan kita berhenti ngecor sini tapi di titik-titik tertentu gitu ya. Misalnya di sini ya, di sini berhentinya di titik-titik nol gayanya ya. Kalau kita lihat di sini nanti gaya momennya gitu ya. Nah, ini di sini ya. Berhentinya kita di sini, pengecoran kita di sini. Kalau nggak di sini ya. Karena ini nilainya gaya momennya nol di sini. Sehingga ketika kita mengecor besok harinya antara beton lama dan beton baru itu, ya umumnya kan tidak lagi monolit ya. Sudah sulit menyatu karena sudah perbedaan usia pengecorannya gitu ya. Sehingga di sini ya kalaupun dia sini tidak menyatu nggak jadi masalah tanda kutip gitu ya bahwa karena di sini adalah gayanya nol ya, netral di sini. Sehingga prinsip-prinsip seperti ini juga harus terpenuhi di lapangan atau di aktualnya ya. Ketika kita menginginkan suatu struktur itu bersifat ductile gitu ya. Jadi ya mestinya sebenarnya banyak yang perlu kita pahami gitu ya. Karena selama ini mungkin di lapangan dipasang seperti ya dipasang gitu ya. Termasuk juga misalnya ketika kita menganalisis bangunan ya, bangunan struktur yang tahan gempa, minimal kolom strukturnya harus ini sudah kesepakat apa sudah peraturan ditetapkan oleh peraturan minimal sebenarnya 30 kali 30 cm ya. Itu minimal kolom ya. Jadi kalau sudah ada nanti orang perencana gitu ya, mendesain bangunan masih menggunakan kolom struktur di bawah 30-30, 25 kali 25, ini sudah tidak sesuai dengan aturan. Pak, aman kok Pak, sudah saya running di SAP Pak gitu. Sudah aman kok Pak. Ya di sini persoalannya bukan aman tidak amannya gitu ya, tetapi ini adalah suatu kode-kode atau peraturan-peraturan yang mesti kita harus terpenuhi ya. Untuk apa yang itu terpenuhi? Itu tadi untuk ketika misalnya suatu beban yang terjadi pada strukturnya melebihi beban maksimum rencananya, dia tidak langsung tiba-tiba runtuh, tetapi dia masih mampu bertahan sebelum dia mengalami keruntuhan total dan dia memiliki waktu lah gitu tentang waktu si bangunannya sehingga disinilah bisa dimanfaatkan oleh si penghuni untuk menyelamatkan diri gitu ya. Untuk sekedar tambahan lah ya. Kita lanjut ke materi yang tadi ya. Sudah dapat kita cek ternyata di sini adalah rho nilainya adalah rho 0,0028 228 ya. Kita bandingkan dengan rho minimumnya ternyata lebih besar rho minimumnya ya. Sehingga yang mana kita gunakan? Berarti yang kita gunakan untuk merencanakan adalah untuk desain kebutuhan luas tulangan kita ya itu sebesar 0,0058 yang kita akan gunakan ini ya. Pak, gimana kalau nilai rho ini tadi melebihi rho maksimum, Pak? Nah, ini pertanyaan lagi nih ya. Ya, artinya bahwa dimensi struktur kita nilai hanya 120 tadi itu kurang memenuhi kalau sudah melebihi ini ya. Nilai rho maksimumnya ini. Artinya apa? Artinya kita mutlak harus menambah dimensi dari tinggi plat lantainya atau plat tangganya. Jadi 120 tadi ya tambah jadi 150 misalnya. Atau kalau tidak mau ya tadi karena ini perhitungan tulangan rangkap ya.
tulangan tunggal ya. Nah, di sini ya, tadinya di sini nggak cukup ya, nilai hanya misalnya tidak terpenuhi karena nilai rho perlunya ini lebih besar dari rho maksimum, maka kita bisa desain analisis tulangan rangkap namanya. Jadi bagian kan ini juga kita pasang tulangan sebagai sumbangsih kekuatannya lah, tambahan kekuatannya. Tapi rumusnya tidak bisa lagi kita gunakan rumus yang ini ya. Ada rumus tersendiri nanti, yaitu analisis tulangan rangkap. Itu sama ya, di balok juga berlaku itu ya, kemudian di plat lantai juga itu berlaku, kemudian di tangga juga berlaku. Semuanya yang memikul beban lentur ya, prinsipnya sama ya. Jadi nanti tulangan tunggal, tulangan rangkap. Nah, disinilah kita kembali lagi pertanyaan, Pak, hemat mana Pak? Kita tambah tinggi hanya, tapi tulangannya satu, satu rangkap, satu baris, dibanding kita memasang tulangan rangkap, tapi hanya tetap Pak. Nah, ini lagi kembali seninya tadi tuh ya, seni orang teknik sipil itu karena dia berperilaku efisiensi misalnya ya, ya itulah nanti yang mana yang lebih hemat. Nah, silahkan berkreasi lah gitu ya. Pasang nanti segini-gini hitung, oh ternyata lebih hemat tulangan, berarti pasang aja tulangan gitu loh ya. Oh ternyata lebih hemat misalnya tebalnya dinaikin, tulangannya tetap segitu. Nah, silahkan. Nah, itu kan, ya itulah di sini tadi kita seni tadi ya, seni merencanakan. Yang penting persyaratan-persyaratannya itu terpenuhi ya. Sebagai contoh misalnya minimal tebalnya berapa, kemudian mutu beton kita untuk menghitung struktur juga harus terpenuhi, ya semuanya harus terpenuhi dulu gitu ya. Kemudian kita bisa berkreasi ya. Oke, kita lanjut ya. Sehingga kebutuhan tulangannya adalah, perlu ini adalah sebesar ini tadi ya, 700 ya, 700 milimeter persegi ya, ini ya. Luas total tulangan pada plat ini tampak tangga tadi ya. Tangga ya, ini tampak samping misalnya ya. Selebar 120. Jadi kebutuhan tulangan, penampang tulangan di sini tuh ya. Nah, sebesar 700 ya, 700 milimeter. Oke, kita coba pasang misalnya digunakan tulangan diameter 10 mili ya. Nah, 10 mili ini berapa luasan penampangnya? Ternyata 70,58. Berarti berapa jumlah tulangannya? Tinggal kita bagi ya. 700 dibagi 78, ini. Jadi dapatnya adalah 8,9 buah. Maka kita genapkan menjadi 9 buah lah ya. 9 buah. Ya, 9 buah. Terus jaraknya berapa? Tadi adalah 1.200 tadi ininya. Ya, lebarnya. Ya. Nah, di sini. Kemudian dibagi 9 buah tadi ya. Nah, berarti di sini jaraknya adalah 133. Nah, jaraknya 9 buah. Jadi ini 9 buah dipasang dengan diameter 10 dengan jarak digenapkan lah ini ya. Kalau mau ya biar nggak capek tulangnya 125 gitulah intinya ya. Dibulatkan ke bawah ya. Jadi 125 ya, sebanyak 9 buah ya. Itu. Nah, gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama ya di bagian tumpuan ya. Yang tadi di bagian lapangan ini ya, bagian tumpuan ya sama ya. Udah prosesnya sama. Nah, ini kenapa ini error nih? Oh, di sini ya. Di atasnya belum ter ini ya di sini. Hup. Nah, dapat ya. Sudah dapat di sini nanti luas kebutuhannya 729 ya. Kita cek dulu ya. Di sini rho minimumnya 0,004. Sedangkan rho minimumnya 0,0058 masih sama ya. Masih sama di sini ya. 0,0053. Kenapa berbeda ya dengan yang lain? Tadi sama di sini satu, kemudian 1.000 pas pas di sini. Mestinya sama di sini hasilnya juga sama mana tadi? Nah ini ya. Ini cara kita mengoreksi ya. Nggak logis itu ya ini tahu jadinya ya. 0,0 1.200 kali 1.000 mestinya sama. 700. Kenapa ini 700? Ini 1.000. Nah, sekarang di sini 0,0583
tapi berbeda hasilnya. 0,00583 dikali, oh ini ya, ini kan dapatkan 1.200. Di sini salahnya. Ya, gitu cara mengoreksi kita ya. Baru dapat pas sama. Ini 875 ya, 1.200. Di sini juga sama tadi ya. Mestinya di sini 1.200 ini ya, bukan 1.000 ya. Ini 1.700. Sini 875. Masih ada selisih. Kira-kira di mana ini salahnya ini? Ya, kan nggak logis. Sama nilainya tapi berbeda hasilnya. Oh, D-nya ini salah. Nah, ini ya. Berarti D yang salah ya. Di sini adalah 120 dikurang atasnya ya. Nah, 120 dikurang di sini 20 tadi. Tebal selimut betonnya. Nah, pas 700. Jadi pas 700, 700. Oke, kita masuk ke gambarnya ya. Kita gambarnya di sini ya. Gambar penulangannya. Nah, ya ini tulangannya. Berarti di bagian tumpuan ya. Nah, ini jangan sekali-sekali salah ya. Di bagian tumpuan ini yang dominan itu di bagian atas ya. Dipasang ininya, tulangannya ya. Jangan salah tempat ya. Nah, ini di sini. Nah, karena bagian tumpuan, tapi di bagian lapangan di bagian bawah ya. Nah, ini bagian, kalau kita lihat ini tumpuan, ini tumpuan ya. Di sini lapangan. Jadi yang dipasang, Pak, terputus kayak gini nggak Pak? Ya nggak juga seperti ini ya. Kalau kita lihat tampak, misalnya tampak atas misalnya ya. Hmm. Ya ada juga yang langsung kita perpanjang ke atas bisa itu. Ini ya. Nah, ini satu gini ya. Jadi diselang-selingin ya. Jadi ada juga yang ke atas. Atau mau sekalian aja langsung ke atas gitu meragam di sini gitu ya. Tapi nanti tulang rangkap jadinya ya. Nah ini kemudian di sini ada. Bisa juga. Tapi ini akan boros tentunya ya. Kalau mau hemat ya potong-potong gini. Sini potong segini tapi selang-seling lah. Di sini panjang lagi di sini. Nah misalnya ini. Sampai totalnya di sini sebesar 9 buah. Gitu ya. Kira-kira bisa ada yang didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita tutup mungkin ini sudah panjang ya, sudah pada ngantuk mungkin ya, banyak ceritanya. Kita absen dulu lah ya. Kita absen. Nah, itu masih tugas besar baja ya, nanti lagi tugas besar betonnya. Jadi akan sibuk beberapa minggu ke depan. Jadi mungkin diluangkan waktunya lah ya. Ya gitulah memang semua punya konsekuensi ya. Ketika konsekuensinya kuliah, ya pastinya akan dibebani oleh tugas-tugas kuliah. Ya pasti ada perjuangan hidup lah ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilalui semua ya. Dan kita juga karena standar kita ada pendidikan kita standar pendidikan prosedural-prosedural perkuliahan juga kita eh, jalankan itu ya karena untuk menjamin mutu maupun eh, apa pendidikan kita ya kualitas pendidikan kita ya tetap kita harus menjaga peraturan aturan-aturan lah. Nah, kita di teknik sipil punya standar nasional sebenarnya itu ya, tugas besar dari sejak dulu, kami juga dulu seperti itu, ya mestinya kita juga lalui ya, ada tugas besar ya, kita buat juga tugas besarnya ya. Jadi terpenuhi semua prosedural ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pendidikan kita gitu ya. Termasuk juga di perencanaan tadi yang seperti yang saya ceritakan tadi ya, semuanya ada aturan-aturannya, maka kita mengacu kepada itu ya, berusaha ideal gitu maksudnya ya. Oke, kita absen 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya sementara ya. Kita cukupkan sementara karena sudah panjang juga.
Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak.